Dahulu kala, ada seorang anak lelaki bernama Aladin yang tinggal bersama ibunya. Mereka tinggal jauh sekali di Asia Timur, tepatnya di antara Irak dan Iran. Aladin membantu ibunya dengan menjual buah-buahan di pasar dekat rumah mereka. Suatu hari, seorang pedagang kaya raya datang mencari Aladin dan berkata pada ibunya, Saya seorang pedagang kaya. Saya datang dari Saudi dan ingin mengajak Aladin ikut bekerja. Setelah pekerjaan selesai, saya akan membayarnya dengan cukup, sehingga dia tidak perlu bekerja. Ibu Aladin yang sedang kesulitan keuangan langsung setuju karena mereka sangat membutuhkan uang. Sang ibu berharap jika Aladin akan menjadi pedagang sukses yang kaya dan bahagia di masa akan datang. Namun, baik Aladin maupun ibunya tidak mengetahui bahwa pedagang itu adalah penyihir di istana. Keesokan harinya, Aladin mengepak barang-barangnya dan pergi bersama penyihir. Mereka terus bepergian selama berjam-jam bersama, dan akhirnya penyihir itu berhenti di tempat terpencil. Aladin terkejut bahwa tidak ada satu orang pun di sana. Penyihir itu mengeluarkan bubuk ajaib dari sakunya dan melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba muncul asap dari tanah yang tersentuh bubuk ajaib. Ketika asap hilang, Aladin melihat gua besar terbuka di tanah tempat penyihir menaburkan bubuk ajaib. Melihat itu, penyihir berkata kepada Aladin, Masuk ke dalam gua. Kamu akan menemukan banyak emas dan perhiasan di sana. Ambil sebanyak yang kamu inginkan. Kamu juga akan melihat lampu tua yang harus kamu bawa untuk saya. Aladin curiga mendengar ini, tetapi ia masuk ke dalam gua. Aladin tidak percaya apa yang dilihatnya di dalam gua. Kemanapun matanya bisa melihat, itu hanya bisa melihat emas. Aladin belum pernah melihat emas banyak sebelumnya. Ia mulai mengisi sakunya dengan koin emas. Ketika Aladin sudah berpikir telah menyimpan cukup dan tidak ada lagi tempat untuk menyimpan emas, ia mulai mencari lampu. Aladin menemukan lampu tergeletak di salah satu sudut gua. Lampu itu tua dan kotor. Ia mengambil lampu dan memanggil penyihir untuk membantunya keluar dari gua. Tetapi si penyihir menjawab, Pertama, berikan aku lampunya. Mendengar ini, Aladin takut dan berpikir jika ia memberikan lampu terlebih dulu, maka penyihir itu mungkin akan meninggalkannya di sana. Jadi, ia mulai memohon. Tolong bantu saya dulu. Mendengar ini, si penyihir menjadi marah dan sekali lagi menaburkan bubuk itu ke tanah. Kali ini, gua ditutup dengan batu yang sangat besar. Aladin ketakutan saat kegelapan bertambah. Ia mulai berteriak minta tolong dan menunggu dengan harapan bahwa seseorang akan datang untuk membantu. Setelah berjam-jam, ketika tidak ada yang datang, Aladin menyerah. Aladin duduk di dalam gua sedih dan mulai membersihkan lampu. Ketika ia sedang membersihkan lampu, tiba-tiba ada asap di gua dan mendengar suara yang berkata, Tuan saya jin lampu ini. Saya akan mengabulkan 3 permintaan. Apa keinginan pertamamu? Jin adalah hantu yang tampak aneh, dan Aladin takut. Untuk sesaat, ia sangat terkejut, sehingga tidak tahu harus berkata apa. Ketika Jin mengulangi pertanyaannya, Aladin segera berkata, Tolong bawa aku kembali ke rumah. Segera Aladin ada di rumah bersama ibunya. Ketika melihat Aladin kembali, ibunya menjadi sangat bahagia dan mereka berdua saling berpelukan. Aladin memberitahu ibunya segalanya tentang pedagang dan bagaimana ia meninggalkannya sendirian di gua terlarang itu. Ia juga bercerita tentang lampu ajaib dan jin yang membantunya pulang dari gua. Setelah menceritakan seluruh kisah kepada ibunya sekali lagi, Aladin menggosok lampu dan jin muncul kembali di hadapannya. Untuk keinginan keduanya, Aladin meminta jin membangun sebuah istana dengan semua kekayaannya. Seketika gubuk lamanya berubah menjadi istana yang indah dengan segala kekayaan dan kemewahan. Dalam waktu yang singkat, Aladin menjadi sangat terkenal di seluruh negaranya. Ia dikenal karena kebaikan dan perbuatan baiknya. Karena kebaikannya,
Aladin kemudian menikah dengan Putri Yasmin, putri cantik yang selama ini selalu menjadi impian Aladin. Mereka sangat bahagia bersama. Mendengar semua ini, penyihir datang ke istana Aladin berpura-pura menjadi orang tua yang mengoleksi lampu tua. Istri Aladin yang tidak menyadari bahwa lampu Aladin itu ajaib, memberikannya kepada si penyihir, sementara Aladin tidak ada. Pada saat mendapatkan lampu, penyihir mulai menggosoknya, dan segera jin muncul. Ia meminta jin untuk memindahkan istana Aladin dari tempat saat ini ke gurun yang jauh. Ketika Aladin datang, ia terkejut menemukan bahwa istananya, Putri Yasmin, dan ibunya hilang. Aladin mulai mencari mereka dengan panik. Tiba-tiba, ia tersadar bahwa penyihir yang berpikiran jahat akan melakukan sesuatu untuk membalas dendam padanya. Dia ingat cincin yang diberikan penyihir itu yang masih bisa membantunya. Ia menggosok cincin itu, dan jin lain muncul. Aladin meminta jin untuk membawanya ke putrinya. Dan pada saat berikutnya, Aladin diangkut ke padang pasir, di mana istana dan keluarganya berada. Aladin sangat senang melihat istri dan ibunya selamat. Ia juga melihat bahwa penyihir juga ada di sana, dan di sebelah mejanya ada lampu ajaib. Penyihir itu juga terkejut melihat Aladin. Dan sebelum ia bisa menebak langkah selanjutnya, Aladin dengan cepat melompat dan meraih lampu ajaib dari meja. Aladin menggosok lampu, dan jin muncul kembali. Kali ini, Aladin memerintahkan, Aku ingin kau mengirim penyihir ini ke tempat yang jauh dari tempat dia tidak pernah bisa kembali atau membahayakan siapapun. Dengan senang hati, jin menuruti perintah Aladin, dan si penyihir menghilang tanpa pernah kembali. Selanjutnya, jin membantu mengangkut istana dan Aladin kembali ke tempatnya. Aladin dan putrinya hidup bersama bahagia selamanya. Jin dan lampu juga tetap bersama Aladin dan keluarganya.